Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi ya anak-anak, masih dalam pembelajaran sejarah Indonesia kelas 11. Pada kesempatan kali ini, kita masih akan membahas perang yang terjadi setelah tahun 1800. Kali ini, kita akan membahas tentang Perang Aceh dan Perang Batak. Dari gambar ini, kalian sudah bisa menebakkan perang apa yang akan kita bahas. Yang pertama, kita akan membahas tentang Perang Aceh yang dimulai dari tahun 1873 sampai 1912. Sebelum berbicara lebih lanjut tentang Perang Aceh, kita akan terlebih dahulu membahas tentang apa sih keistimewaan yang dimiliki oleh Aceh. Keunggulan dari Aceh itu sendiri yang pertama adalah lokasinya yang strategis. Dia berada di tepi jalur pelayaran dan perdagangan internasional. Yang kedua, Aceh merupakan pusat perdagangan. Yang ketiga, Aceh wilayahnya luas dengan komoditas yang melimpah seperti rempah-rempah, hasil tambang, ataupun hasil hutan. Aceh juga merupakan wilayah yang berdaulat. Bahkan Aceh sudah melakukan perdagangan internasional dengan negara-negara seperti Inggris, Prancis, dan Amerika. Pada tahun 1880, Aceh diketahui memiliki sumber minyak bumi. Dasar kedaulatan dari Aceh sendiri berada pada Traktat London yang dilaksanakan pada tanggal 17 Maret tahun 1824. Traktat London ini merupakan sebuah traktat ataupun perjanjian yang dilakukan antara Inggris dan Belanda, yang berisi bahwa Belanda mendapatkan kembali tanah jajahannya di Nusantara, namun tidak boleh mengganggu kedaulatan rakyat Aceh. Belanda yang tahu bahwa Aceh merupakan daerah yang kaya akan sumber daya alam tidak bisa dengan mudah menguasai wilayah Aceh akibat adanya Traktat London tersebut. Sehingga Belanda mempunyai beberapa taktik untuk mulai menguasai wilayah Aceh. Yang pertama, Belanda bergerak di wilayah perairan laut Aceh dengan alasan ingin menjaga keamanan para nelayan dari para bajak laut. Sehingga hal yang dilakukan oleh Belanda adalah menduduki wilayah Baros dan Singkel. Kemudian pada tanggal 1 Februari tahun 1858, Belanda melakukan perjanjian dengan Sultan Siak yaitu Sultan Ismail. Perjanjian tersebut dikenal dengan nama Traktat Siak. Isi dari Traktat Siak yaitu bahwa Siak mengakui kedaulatan Hindia Belanda di wilayah Sumatera Timur untuk daerah Deli, Asahan, Kampar, dan Indragiri. Walaupun ternyata daerah-daerah tersebut adalah milik Kesultanan Aceh. Isi dari Traktat Siak tersebut mendapatkan tentangan dari bangsa Inggris. Kedaulatan dari Aceh mulai terganggu ketika Inggris mulai mengadakan perjanjian dengan Belanda, yaitu melalui Traktat Sumatera. Perjanjian ini dilaksanakan pada tanggal 2 November tahun 1871. Isi dari Traktat Sumatera diantaranya adalah yang pertama, Belanda diberi kebebasan penuh atas Sumatera atas persetujuan bangsa Inggris. Yang kedua, Belanda menyerahkan Ghana di Afrika kepada Inggris. Yang ketiga, Inggris mengirimkan kuli-kuli kontrak India ke Suriname. Dan yang keempat, pedagang Inggris dan Belanda mempunyai hak-hak yang sama di Sumatera, yaitu dari Siak ke arah utara. Traktat Sumatera ini dilakukan oleh bangsa Inggris karena Inggris marah. Aceh mulai mencari dukungan internasional dari negara Prancis, Amerika, dan Turki. Inti dari Traktat Sumatera adalah bahwa Inggris memberikan kebebasan kepada Belanda untuk memperluas daerah kekuasaannya di seluruh Sumatera. Pada tahun 1873, Aceh mengadakan hubungan dengan konsul Amerika di Singapura. Belanda akhirnya mengetahui hal tersebut sehingga mengirimkan utusan ke daerah Kutaraja yang berisi bahwa Aceh harus tunduk kepada Belanda. Namun Sultan Mahmud menolak yang dianggap sebagai pernyataan perang terhadap Belanda. Pada tanggal 26 Maret tahun 1873, Belanda melalui komisaris Nieuwenhuizen mengumumkan perang terhadap Aceh. Ketika itu Aceh di bawah pimpinan Sultan Mahmud Shah II. Ada 3 strategi Aceh yang dipakai dalam menghadapi Belanda. Yang pertama adalah membangun pos pertahanan atau yang disebut dengan kuta
di sepanjang pantai Aceh. Yang kedua, menambah jumlah pasukan. 3.000 pasukan di pantai dan 4.000 di lingkungan istana. Dan yang ketiga, menambahkan senjata, yaitu 500 peti mesiu dan 1.394 peti senapan. Pada tanggal 5 April tahun 1873, Belanda di bawah pimpinan Mayor Jenderal Kohler mulai menyerang wilayah Aceh. Pada tanggal 14 April tahun 1873, terjadi pertempuran antara Belanda di bawah pimpinan Kohler melawan Aceh di bawah pimpinan Tengku Imam Leng Bata atau yang kita kenal sebagai Sultan Mahmud Syah II dalam memperebutkan Masjid Raya Baitur Rahman. Dalam perang ini terjadi sebuah insiden yang bernama Kohler Boom. Salah satu kunci yang menjadi kekuatan masyarakat Aceh adalah adanya doktrin syahid atau menang. Jadi, hanya ada dua pilihan dalam berperang. Jika tidak menang, maka akan mati. Menurut anggapan masyarakat Aceh, mati di medan pertempuran adalah mati syahid yang ganjarannya adalah surga. Berikut adalah ilustrasi dari peristiwa Kohler Boom, yaitu di mana pimpinan Belanda yaitu Jenderal Kohler mati ditembak di bawah sebuah pohon yang berada di dekat Masjid Raya Baitur Rahman. Setelah terjadi insiden Kohler Boom yang menewaskan Jenderal Kohler, kepemimpinan kemudian diambil alih oleh Mayor Jenderal Van Swieten. Sebesar 8.500 serdadu, 4.300 pelayan, dan 1.500 pasukan cadangan diterjunkan. Kemudian perang terjadi pada tanggal 9 Desember tahun 1873 dalam memperebutkan istana dan Masjid Baitur Rahman. Tanggal 6 Januari tahun 1874, Belanda berhasil membakar Masjid Raya Baitur Rahman dan tanggal 15 Januari berhasil menguasai istana. Sultan Mahmud Syah II melarikan diri. Namun pada tanggal 28 Januari tahun 1874, Sultan meninggal karena wabah kolera. Pada tahun 1877, Habib Abdurrahman datang dari Turki dan berhasil menjalin hubungan dengan Tengku Cik Ditiro. Dari keduanya kemudian melakukan serangan di pos-pos pertahanan Belanda. Belanda sendiri di bawah pimpinan Van der Heijden. Pasukan Habib Abdurrahman menyerah, tetapi pasukan Tengku Cik Ditiro masih terus melakukan perlawanan menghadapi Belanda. Pada tahun 1884, Muhammad Daud Shah dinobatkan menjadi raja di Masjid Indrapuri dengan gelar Sultan Ibrahim Mansur Shah. Dalam penobatan tersebut hadir Tuanku Hashim, Panglima Polim, dan Tengku Cik Ditiro. Sultan Daud Shah memproklamirkan ikrar perang Sabil, yaitu perang melawan KP Belanda, ataupun artinya adalah perang melawan kekafiran Belanda. Sultan juga kemudian memindahkan pusat pemerintahan di Istana Kemala, kemudian menggelorakan perang Sabil. Bahkan Sultan menyerukan kepada masyarakat untuk beramal guna membiayai perang melawan Belanda. Sementara strategi yang dipakai oleh Belanda adalah yang pertama, memblokade pelabuhan Aceh untuk mematikan sumber ekonomi dan pendapatan kesultanan. Dari pihak Aceh sendiri berpura-pura menyerah, kemudian Belanda membuka blokade, pendapatan Aceh pun menjadi meningkat sehingga mendapatkan biaya perlawanan di daerah pedalaman. Yang kedua, strategi penaklukan total. Belanda menembak dan membakar desa-desa di Aceh. Medan pertempuran dalam Aceh yaitu wilayah Sigli dan Pidi di bawah pimpinan Tengku Cik Ditiro. Wilayah Aceh bagian barat dipimpin oleh Tengku Umar dan istrinya Cut Nyadin. Mereka semua menggunakan strategi gerilya. Belanda merasa sangat kesulitan sehingga Belanda menerapkan konsentrasi stelsel ataupun stelsel konsentrasi yang artinya memusatkan perlawanan pada satu kota atau satu daerah. Namun, konsentrasi stelsel ini memakan banyak korban jiwa, energi, dan sumber keuangan Belanda. Konsentrasi stelsel yang diterapkan oleh Belanda ternyata membuat perlawanan dari rakyat Aceh semakin meluas.
Pada tahun 1886, Tengku Umar bahkan berhasil menyita kapal Hoek Kanton milik Belanda dan membunuh Kapten Hansen. Pada tahun 1892, Tengku Cikditiro meninggal, kemudian dia digantikan oleh putranya yaitu Tengku Ma Amin Ditiro. Pada tahun 1893, Tengku Umar memutuskan untuk menyerah menghadapi Belanda dan bergabung dengan Belanda. Tengku Umar bahkan mendapatkan julukan sebagai Tengku Johan Pahlawan dan dijadikan sebagai panglima perang yang dipersenjatai dan diberi pasukan. Namun, pada tahun 1896, Tengku Umar mengkhianati Belanda dan kembali bergabung dengan rakyat Aceh, sehingga Belanda sangat marah dan mengeluarkan Het Verraad van Tengku Umar ataupun pengkhianatan Tengku Umar. Karena sulitnya menghadapi perlawanan masyarakat Aceh yang persatuannya begitu kuat, maka Belanda kemudian menggunakan siasat licik untuk memecah belah kekuatan masyarakat Aceh. Siasat tersebut datang dari seorang dokter yang berkebangsaan Belanda yang bernama Dr. Snoek Hurgron. Snoek Hurgron sendiri berpura-pura menjadi seorang mu'alaf dengan nama samaran Abdul Ghaffar, kemudian mulai masuk ke lingkungan masyarakat Aceh. Di situ dia sendiri meneliti apa saja kelemahan masyarakat Aceh hingga didapatkan sebuah kesimpulan yang ia tuliskan dalam sebuah buku yang berjudul The Acehers atau The Acehnes. Dalam buku tersebut, Snoek Hurgron kemudian memberikan usulan bahwa yang pertama, perlu untuk memecah belah persatuan dan kekuatan masyarakat Aceh. Caranya adalah dalam menghadapi kaum ulama, maka harus menggunakan cara-cara kekerasan yaitu dengan kekuatan bersenjata. Sementara dalam menghadapi bangsawan harus dengan cara-cara yang lunak, yaitu bangsawan dikasih kesempatan untuk masuk ke dalam korps Pramong Praja ataupun diberi kekuasaan. Belanda segera merespon usulan Dr. Snoek Hurgron dengan mengangkat gubernur militer Van Heut. Pada periode tahun 1899 sampai 1909 disebut sebagai periode berdarah karena Belanda membantai habis-habisan masyarakat Aceh. Snoek Hurgron bahkan membuat kesepakatan dengan para ulai balang atau para bangsawan, yaitu sebuah pernyataan singkat yang isinya bahwa penguasa Aceh mengakui kekuasaan Belanda dan tunduk pada perintah-perintah Belanda. Perjanjian ini mulai digunakan pada tahun 1898 dan menjadi perjanjian standar yang berlaku untuk seluruh raja di Nusantara. Belanda bahkan menghadirkan sebuah pasukan khusus yang bernama Korps Marechaussee atau Marshaus, di mana Korps Marechaussee adalah korps pasukan anti-gerilya. Pasukan ini merupakan pasukan gerak cepat untuk menghancurkan kantong-kantong pertahanan masyarakat Aceh. Di mana pasukan Marechaussee ini adalah orang-orang Indonesia yang dipilih dan dilatih oleh Belanda untuk menghadapi orang-orang Aceh. Pada tahun 1903, pemerintahan di Aceh mulai stabil karena Belanda mulai bekerjasama dengan kaum bangsawan. Di sini adalah gambar Masjid Baitur Rahman yang merupakan masjid kebanggaan masyarakat Aceh. Pada bulan Februari tahun 1899, benteng pertahanan Tengku Umar pun berhasil diserang dan Tengku Umar pun gugur. Perjuangannya kemudian dilanjutkan oleh istrinya yaitu Cut Nyak Dien. Di lingkungan istana sendiri, istana berhasil dikuasai oleh Belanda dan Sultan Muhammad Daud Shah kemudian melakukan perang secara bergerilya. Namun Belanda bersikap licik dengan cara menangkap istri dari Sultan sehingga akhirnya pada tahun 1903 Sultan pun menyerah terhadap Belanda. Cara yang sama juga digunakan dalam menghadapi Panglima Polim, yang akhirnya 6 September 1903 Panglima Polim menyerah terhadap Belanda. Untuk akhir dari perlawanan, Cut Nyak Dien berhasil dikepung, kemudian pada tahun 1906 berhasil ditangkap oleh Belanda dan dibuang ke Sumedang sampai beliau meninggal. Di wilayah Pidi sendiri, yang dipimpin oleh Tengku di Bukit Tiro,
Tengku Maatiro, Tengku Cotplieng, dan di wilayah pesisir utara dan timur Aceh yang dipimpin Tengku Ben Pirak, Tengku Cik Tinong, Cut Nyak Mutia mati karena ditembak oleh Belanda. Secara umum, perang yang besar menghadapi Aceh selesai pada tahun 1912. Namun, perang dalam skala kecil masih terus berlanjut sampai tahun 1942. Nah, dari gambar yang ditayangkan ini tentunya kalian sudah bisa menebak perang apa yang terjadi selanjutnya melawan Belanda. Ya, benar, kita akan membahas tentang Perang Batak. Di dalam masyarakat Batak sendiri terdapat sebuah struktur masyarakat, di mana struktur masyarakat yang terkecil adalah marga ataupun ikatan kekerabatan. Setelah marga, kita mengenal dengan istilah huta ataupun kesatuan kampung. Di atasnya lagi kita bisa melihat ada horja atau gabungan dari huta, gabungan dari kampung. Di atasnya lagi ada bius, yaitu gabungan dari horja. Kemudian di atas bius kita bisa melihat kerajaan ataupun kesatuan dari para bius, di mana di kerajaan ini dipimpin oleh seorang raja yang bernama Sisingamangaraja ke-12. Pusat dari kerajaan Batak berada di daerah Bakara. Untuk latar belakang dari Perang Batak sendiri ada dua. Yang pertama yaitu bahwa setelah Belanda berhasil menguasai wilayah Sumatera Barat melalui Perang Padri, Belanda berencana untuk menguasai wilayah Sumatera Utara dan mulai memasuki tanah Batak. Bahkan wilayah Mandailing, Angkola, Padang Lawas, Sipirok, dan Tapanuli sudah berhasil dikuasai oleh Belanda. Faktor yang kedua adalah adanya penyebaran agama Kristen. Penyebaran agama Kristen ini ditolak oleh Sisingamangaraja karena ditakutkan bahwa agama Kristen akan merusak tatanan kehidupan dari masyarakat Batak. Sementara kemudian Sisingamangaraja mengambil sebuah tindakan tegas dengan cara mengusir para zending ataupun para penyebar agama Kristen. Bahkan Sisingamangaraja memerintahkan untuk membakar pos-pos zending di daerah Silindung. Hal inilah yang menjadikan alasan bagi Belanda untuk segera menyerang wilayah Batak. Belanda yang ada di daerah Silindung segera memperluas kekuasaannya ke wilayah Batak. Di bawah pimpinan Kapten Shelton, Belanda berusaha untuk menyerang wilayah Bahal Batu. Dari pihak Batak sendiri, di bawah pimpinan Sisingamangaraja ke-12 juga berusaha untuk mempertahankan wilayah Bahal Batu. Ada beberapa persiapan dalam menghadapi Belanda yang dilakukan oleh rakyat Batak. Di antaranya yang pertama adalah dengan memanfaatkan benteng alam, yaitu daerah perbukitan yang berada di wilayah Bahal Batu. Yang kedua adalah dengan membuat pagar buatan, di mana di wilayah Bahal Batu dikelilingi oleh pagar yang terbuat dari tanah dan batu. Di luar pagar tersebut ditanami dengan bambu berduri. Di luarnya lagi dibuat selokan secara berkeliling. Dari pertempuran tersebut, siapakah yang menang? Ternyata yang menang adalah Belanda, karena Belanda ternyata dapat dengan mudah menerobos pertahanan rakyat Batak. Setelah berhasil menguasai wilayah Bahal Batu, target Belanda selanjutnya adalah daerah Bakara yang merupakan pusat pemerintahan kerajaan Batak. Daerah Bakara sendiri diserang oleh Belanda dari 3 sisi. Yang pertama, di sisi barat dipimpin oleh Jenderal Van den Berg, di sisi timur dipimpin oleh Chelter, di sisi selatan dipimpin oleh Letnan Kitcher. Pasukan dari Batak sendiri berusaha untuk melempari pasukan Belanda yang datang menggunakan batu. Namun mereka tidak berhasil mempertahankan wilayah Bakara dan kemudian Sisingamangaraja dan pasukannya melarikan diri dan melakukan perang secara bergerilya menghadapi Belanda. Setelah wilayah Bakara dikuasai oleh Belanda, Raja Sisingamangaraja terus melakukan perang gerilya ke daerah Paranginan, kemudian ke daerah Lintung, Tambunan, Lagupoti, dan Baligi.
Pada bulan Juli tahun 1889 mundur ke wilayah Huta Puong, dan pada tanggal 4 September tahun 1889 Huta Puong juga berhasil dikuasai oleh Belanda, sehingga Sisingamangaraja mundur lagi ke wilayah Pakpak dan Dairi. Belanda bahkan menangkap istri dan 2 anak dari Sisingamangaraja yang bertujuan agar Sisingamangaraja mau menyerah terhadap Belanda. Namun, Sisingamangaraja terus melakukan perlawanan menghadapi Belanda. Hingga pada akhirnya, pada tanggal 17 Juni tahun 1907, Sisingamangaraja dan anaknya yang lain tertembak dan meninggal, hingga kemudian daerah Batak jatuh ke tangan bangsa Belanda.